Teman, kita sedang live di Facebook sekarang dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Gunung Sitoli, Pak Herman Jaiharefa. Ini penting pertemuan ini meskipun pertemuan di udara, kita ingin mengetahui pandangan beliau terkait bagaimana video yang sedang viral di Kota Gunung Sitoli sekarang ini, di mana ada penertiban penertiban pedagang di Kota Gunung Sitoli yang cukup viral dan membuat masyarakat jadi heboh. Mungkin Pak Herman bisa memberikan pandangan soal video yang viral itu, Pak Herman. Terima kasih Bang Apose Lase. Saya waktu tonton video itu memang sedikit kaget. Tapi walaupun kekagetan saya itu sebenarnya bukan yang pertama kali. Hal-hal yang seperti ini juga memang sebelumnya pernah terjadi. Tentu ini membuat kita semua sedih dan reaksi masyarakat kan ada yang marah, kesal, bahkan kita lihat di media sosial sampai memaki, menghujat satu sama lain. Ini hal yang paling kita sesali tentunya. Tetapi di balik daripada semua itu ada dua poin penting yang sebenarnya tidak bisa dilupakan. Yang pertama, dari sisi pedagang, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sudah berkali-kali memang sudah diingatkan oleh petugas untuk tidak berjualan di sana, untuk tidak memberikan lapaknya di samping jalan. Nah, dari sisi aturan kita tidak bisa pungkiri bahwa ini pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 4 tentang keamanan dan ketertiban umum. Tetapi di balik itu kita harus juga melihat bagaimana Kota Gunung Sitoli secara holistik, secara menyeluruh. Bahwa kota Yakin ini sangat kecil. Nah, masyarakat tentu berusaha juga untuk mencari makan. Dengan cara yang kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri harus melanggar perda ini. Kenapa? Ini persoalan masalah tempat. Tempat untuk berjualan itu tidak memadai. Kita lihat ada beberapa lokasi penjualan bagi pedagang itu. Yang pertama di X-Terminal, ada di Pasar Beringin, ada di Taman Yahowu. Persoalan kita adalah tidak semua pedagang ini bisa tertampung. Tidak bisa tertampung semua, karena terlalu banyak pedagang, dan sehingga masyarakat yang ingin berdagang lalu tidak memiliki tempat, mereka berusaha untuk memanfaatkan ruang yang ada. Nah, tentu solusi dari pemerintah sebenarnya sudah ada walaupun sedang dalam proses pelaksanaan. Sebenarnya dari tahun 2018 ada sebuah usaha pemerintah untuk membangun kemudian yang disebut pasar modern yang senilai 150 miliar. Bahkan DPRD sudah menyetujui untuk melakukan peminjaman uang di salah satu perusahaan BUMN, tetapi pada prosesnya kemudian gagal. Walaupun sudah 2 kali kita tampung dalam APBD, tetapi usaha yang dilakukan oleh pemerintah kemudian pada saat itu tidak bisa terlaksana akibat daripada tidak memiliki lahan. Nah, ada uang yang sudah disediakan oleh pemerintah pada saat itu untuk membeli lahan, tetapi sebelum terlaksananya pembelian lahan itu, tiba-tiba pemerintah Kota Gunung Sitoli juga pada saat itu menaikkan NJOP, nilai jual objek tanah, sehingga harga tanah yang sebelumnya kita taksir dan kita masukkan dalam APBD, akhirnya tiba-tiba tidak bisa membeli tanah tersebut akibat daripada NJOP yang sudah melambung, dan pemilik tanah kemudian tidak mau memberikan lagi tanahnya.
sesuai dengan harga yang sebelumnya. Nah, ini persoalan kita. Nah, tetapi solusi setelah itu, pemerintah Kota Gunung Sitoli saat ini sedang membangun yang namanya pasar Nou di samping lokasi yang sebelumnya direncanakan. Jadi lokasi sekarang adalah ex pasar Nou dulu. Nah, itu sedang berlangsung. Kita harap kemudian pembangunan pasar ini dapat selesai ya. Walaupun kita temui kemudian sebuah masalah pada proses pelaksanaannya sekarang. Bukan proses pelaksanaannya, proses anggaran. Nah, kebetulan anggaran pembangunan itu bersumber dari DBH pusat. Nah, tiba-tiba DBH pusat di tengah-tengah COVID tidak bisa disalurkan oleh pemerintah. Nah, kita tidak tahu bagaimana apakah rekanan kemudian nanti mampu menyelesaikan ini tanpa pembayaran secara lunas 100% ya. Karena kebijakan pemerintah kota kami lihat terakhir mereka tidak bisa membayar secara lunas pembangunan-pembangunan yang sumber anggarannya telah dihapus oleh pemerintah pusat. Nah, ini persoalan kita di Kota Gunung Sitoli, Bang Apos. Oke. Kira-kira begitu pandang yang bisa kami jelaskan. Oke, itu kan kejadiannya hari Minggu ya, itu ya, video itu. Ya, kalau nggak salah. betul, Oke. betul. Terus tadi ada satu kata yang saya lihat di video itu bahwa apakah ini dengan sampah-sampah ini, apakah Kota Gunung Sitoli kita maunya seperti ini dengan penuh sampah gitu ya? Aku sebenarnya menggarisbawahi itu, artinya bahwa sudah sedemikian sedemikian rupa bahwa kota kita penuh dengan sampah dan kita nggak bisa jaga ternyata gitu ya. Menurut Pak Wakil Ketua, Anda melihat penertiban ini apakah dilakukan setiap waktu atau hanya sekali-sekali saja? Dari pemantauan kami tetap dilakukan ya, tetap dilakukan. Satpol PP juga selalu ada di lapangan ya, kami lihat. Ini hanya masalah komunikasi saya kira ya. Ya, hanya masalah komunikasi. Kita sepakat pembersihan dan bahkan ini Dinas Lingkungan Hidup pun terus bekerja ya setiap hari dalam soal pembersihan. Ada yang pagi, ada yang malam. Ini hanya masalah etika saya kira dari Satpol PP yang saya kira tidak perlu sampai seharusnya seperti itu saya kira ya, tidak perlu. Saya kira seperti itu. Sebenarnya saya mengundang beliau untuk masuk ke sini, si yang bersangkutan, tapi apa namanya? Coba saya terima dulu teleponnya. Halo, bisa gabung? Halo, bisa gabung dengan kami di sini? Ada Pak Ketua DPRD di sini, Wakil Ketua DPRD. Live. Tolong kita live di Facebook, kemudian tolong dijelaskanlah kepada masyarakat supaya ini menjadi clear gitu loh. Coba masuk dalam link yang tadi saya kirimkan. Oke, jadi teman-teman yang lagi menonton live ini, Pak Medianus Zebua akan bergabung dengan kita supaya ini bisa kita bikin clear dan menghentikanlah semua polemik yang terjadi, karena itu tidak baik buat kita gitu loh, dan itu malah menjadi kita jadi mundur. Kita mencoba menjernihkan semua suasana. Memang kalau mendekati pilkada itu ada aja itu yang kejadian-kejadian seperti ini. Oh, saya kira tidak juga. Tidak ya. Tidak juga. Saya mungkin salah, tapi bagi saya sih lebih baik anteng lah kita. Lebih baik kita anteng dan coba memberikan kesejukan di masyarakat. Kita sudahi lah ini semua. Yang penting kita satu tujuan untuk membuat yang terbaik di kota kita gitu loh. Sepakat. Sambil menunggu Pak Medianus, mungkin Pak Harefa juga punya pandangan terkait para penjual-penjual di sekitar itu yang ditertibkan kemarin itu, Pak Harefa. Iya, saya kira para saudara kita ya yang menjual
jika sebaiknya jika sudah ditegur berulang kali, alangkah baiknya mendengarlah, ya. Namun di balik itu juga pemerintah harus bisa menyikapi kenapa mereka terus berulang-ulang berjualan di sana. Nah, ini yang mesti harus dijawab, gitu. Karena begini, masyarakat kemudian pada waktu lapar, ya, dia akan melakukan apa saja, Pak Apose. Lepas daripada itu sebuah kesalahan karena dia sedang berusaha mengisi perut, saya kira. Ya, dia sedang mencari sesuap nasi, saya kira. Nah, persoalan ini yang seharusnya dijawab oleh pemerintah kita. Bagaimana cara? Jika pemerintah berkata, ya kita sudah berusaha. Saya bilang begini, bahwa inilah kelebihan kita pemerintah. Ya, kita mampu menciptakan, kita memiliki sumber daya manusia, kita memiliki anggaran. Nah, kita harus kemudian meneliti sebab akibat daripada semua itu. Kenapa selalu ada pedagang di sana? Kenapa terus berulang-ulang walaupun sudah ditegur? Pemerintah harus bisa memberikan solusi. Harus menjawab kondisi itu, saya kira. Sehingga hal-hal seperti ini kemudian tidak terus berulang-ulang. Karena kenapa? Pada waktu ini tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dijawab oleh pemerintah kita, maka saya kira pedagang itu tidak akan berhenti dan mereka akan selalu melakukannya. Saya kira itu poin besar, Pak Apose. Oke, artinya Pemkot harus segera mencari tahu ya, dan tentu juga peran anggota DPRD di situ juga penting untuk mendorong ya. Ya, saya kira ya. Sepanjang kita mau didengar, saya kira kita bisa sama-sama kemudian untuk bekerja sama, mencari solusi bersama gitu. Ya, kita paling tidak lah sudah punya gambaran sebenarnya solusinya, bahwa semua pedagang-pedagang yang tidak pada tempatnya ya mesti harus itu diteliti, ditertibkan, dan itu tadi kita harus memberikan tempat yang baik. Nah, di sisi Satpol PP juga mesti kita usulkanlah untuk lebih persuasif. Suaranya nggak ada. Oke. Halo, ada? Nggak ada ya? Halo? Tes? Halo? Nggak ada? Belum bisa. Oke, teman-teman, kami kesulitan dengan audio Pak Herman. Dan terima kasih Pak Herman untuk bincang-bincang sore ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi masukan buat pemerintah, masukan buat semua, supaya apa yang sudah terjadi bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Terima kasih Pak Herman, mungkin tidak mendengar tapi tidak apa-apa. Maaf, kami tidak bisa mendengar, Pak Palase. Oke, cukup aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.